Permisi dok, saya kader TBC dari Puskesmas Semper Barat 1. Hari ini saya membawa Bu Desi dan anaknya, istri dari Pak Tono yang dalam pengobatan TBC karena positif. Dan hasil kunjungan rumah kemarin, hasilnya aku merujuk Bu Desi dan anaknya untuk pemeriksaan TBC. Dan hari ini saya datang kembali untuk menanyakan hasilnya yang kemarin. Terima kasih Bu Misya, tindakan Ibu sudah sangat tepat untuk memutus penularan TBC di masyarakat. Ibu Desi dan Adi silakan duduk. Terima kasih dok. Terima kasih Bu Desi, Pak Tono, dan Adik sudah datang ke Puskesmas ya, sudah menyempatkan waktu walaupun mungkin ada kegiatan di luar, tapi sudah berupaya, itu sudah sangat luar biasa. Menunjukkan tekad bahwa Ibu sangat ingin untuk memutus penularan TBC di keluarga Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu, Adik? Alhamdulillah dok, suami udah segar sekarang. Saya dan anak saya juga selalu sehat sejauh ini. Syukurlah kalau begitu, alhamdulillah ya. Kami menghargai kemauan Ibu dan juga Adik untuk datang ke sini, berarti memang sangat ingin supaya perlindungan diri buat keluarga terhadap penyakit TBC ini. Iya dok, terima kasih. Begini Bu, jadi hasil pemeriksaan untuk Ibu dan Adik hasilnya negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu dan Adik nampaknya terlihat senang dengan hasilnya. Apakah Ibu masih ingat bagaimana langkah selanjutnya jika hasilnya negatif? Ibu masih ingat nggak Bu yang pernah aku bilangin? Ingat dok, tapi saya masih ragu dok. Masa iya kita yang sehat-sehat begini tidak sakit TBC? Kenapa harus minum obat? Begini Bu, obat pencegahan atau TPT ini diminum untuk mencegah agar Ibu dan Adik tidak sakit seperti Bapak. Ya. Ibu dan Adik harus minum obat pencegahan karena tinggal serumah dengan pasien TBC, sehingga risiko jadi lebih tinggi untuk sakit TBC. Risiko dan penularan sakit TBC ini terutama pada balita atau orang yang dewasa yang punya sakit kronis seperti sakit gula, kanker, dan juga orang-orang yang punya daya tahan tubuh yang rendah, sehingga perlu mengkonsumsi TPT untuk mencegahnya. Aduh Bu Dokter, saya sangat tidak ingin keluarga kami sakit TBC seperti ini Bu Dokter. Apakah ada efek sampingnya minum obat TPT ini Bu Dokter? Seingat saya, pada pertemuan sebelumnya, Bapak menyatakan bahwa melindungi keluarga dari infeksi TBC merupakan komitmen Bapak untuk memastikan anak-anak Bapak bisa mencapai cita-citanya, dan juga Bapak akan tetap sehat dan produktif. Iya sih Dok, itu yang menjadi fokus kami saat ini. Jadi Bapak masih mengkhawatirkan efek samping obat dapat memperburuk kondisi kesehatan akibat TPT-nya? Iya dok, saya dan anak saya kan sebetulnya tidak sakit. Begini Bu, karena Ibu tinggal serumah dengan Bapak yang sakit TBC, kemungkinan besar dalam tubuh Ibu sudah ada bakteri TBC. Namun Alhamdulillah saat ini Ibu tidak ada gejala karena daya tahan tubuh Ibu bagus. Tetapi bakteri tersebut tetap berada dalam tubuh Ibu dalam kondisi tidur yang disebut dengan infeksi laten. Sewaktu-waktu bakteri ini bisa aktif ketika daya tahan tubuh Ibu melemah. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang upaya perlindungan terhadap penyakit TBC ini? Iya, saya sih setuju sih dok. Kita perlu melindungi keluarga agar tidak sakit TBC. Apakah anak saya yang masih berumur 6 tahun juga harus minum obat pencegahan TBC? Benar sekali Bu, setiap orang yang kontak dengan pasien TBC, apalagi tinggal serumah, perlu minum obat terapi pencegahan TBC, terutama anak Ibu yang masih berumur 6 tahun. Tetapi, kira-kira minum obatnya nanti akan sulit nggak dok? Jadi Ibu dan Adik terlihat siap untuk memulai pengobatan TPT atau terapi pencegahan agar tetap sehat. Nah, obatnya ada yang namanya 3HP, nanti diminum setiap minggu selama 3 bulan. Dan disarankan diminum pada saat perut kosong di waktu yang sama. 3 bulan dokter? Apa tidak berbahaya dok minum obat selama itu? Padahal kami tidak sakit. Saya memahami kekhawatiran Ibu, tetapi saya sampaikan kembali bahwa obat ini aman dan tidak ada efek samping yang berat. Kemungkinan yang muncul seperti rasa mual atau mata kuning, tapi itu akan menghilang setelah pengobatan selesai. Rasanya menyakitkan sekali melihat anak saya yang masih usia 6 tahun harus mengkonsumsi obat terus-terusan. Saya memahami kekhawatiran Ibu, tapi jika tidak minum obat, bakteri yang tidur sewaktu-waktu akan bisa aktif kembali, menimbulkan sakit yang lebih berat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Mau tanya dokter, kalau misalnya lupa minum obat pencegahan TBC ini,
gimana dokter? Seyogyanya, obat diminum secara teratur sesuai anjuran. Namun sekiranya ada masalah, bisa konsultasi lebih lanjut ke puskesmas. Kami akan dengan senang hati menemui Bapak Tono dan sekeluarga. Iya Bu, dan saya juga akan mengingatkan Ibu cara minum obat Ibu dan adiknya, serta mengingatkan kembali kapan kontrol untuk mengambil obat. Baik, Bu Misye, Dokter Nanda, kami harus siap demi masa depan anak saya agar bisa mencapai cita-citanya. Baiklah Bu, saya akan siapkan obat untuk persediaan selama sebulan. 3 atau 4 hari sebelum habis, silakan datang lagi ke puskesmas untuk mengambil obat lanjutannya. Jika ada keluhan selama pengobatan, silakan hubungi kontak saya ya, atau bisa melalui Ibu Kader. Iya dok, suami saya bilang telah menyimpan kontak dokter dan Bu Kader. Nanti akan kami hubungi kalau ada keluhan. Boleh tahu kapan kira-kira waktu yang tepat untuk ibu dan adik menelan obat agar tidak terlewat dosisnya? Saya dan anak saya biasanya bangun subuh dok. Mungkin setelah sholat subuh, sebelum sarapan pagi. Biasanya kami selalu sarapan bersama. Oke, baik, sepertinya itu waktu yang tepat. Mudah-mudahan ibu dan adik selalu sehat dan terhindar dari penyakit TBC. Iya, amin. Makasih banyak. Sama-sama Pak.